Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yani dengan NIM 0101191016. Nah, kali ini saya akan bahas tentang analisis framing dan analisis isi. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Analisis framing adalah salah satu metode yang ada untuk menganalisis suatu media, di mana analisis framing adalah untuk membingkai ataupun memilah-milih bagaimana perspektif, pemikiran, dan cara kerja wartawan ataupun media massa dalam mencari ataupun menulis suatu berita dan informasi tersebut, di mana analisis framing ini adalah tidak langsung menonjolkan suatu sisi baik dari berita itu, tetapi tidak menyamarkan atau tidak langsung apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yani dengan NIM 0101191016 dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kali ini saya akan bahas tentang analisis isi dan analisis framing. Nah, pertama saya akan bahas mengenai analisis framing. Nah, apa sih analisis framing itu? Analisis framing adalah salah satu metode analisis media di mana di situ kita akan membingkai, memilah-milih suatu informasi ataupun suatu berita, di mana wartawan ataupun komunikasi massa membingkai suatu berita itu sesuai dengan bagaimana mereka mencari, menyebarkan ataupun menulis berita tersebut. Nah, analisis framing yaitu di mana penyajian suatu berita itu tidak menghilangkan sama sekali suatu fakta ataupun kebenaran di dalam berita itu, tetapi di mana analisis framing ini adalah memoles secara demikian rupa, secara tidak langsung menunjukkan kebenaran suatu informasi di berita itu, sehingga menuntut pembaca untuk memikirkan dan mencari tahu, oh iya, di mana suatu kebenaran itu, di mana suatu kebaikan itu, di mana suatu framing itu bisa didukung melalui tulisan, diksi, kata yang sesuai, ataupun juga didukung dengan audio atau video serta visual seperti gambar. Di dalam analisis framing ini adalah menonjolkan suatu sisi-sisi tertentu di dalam berita ataupun di dalam tulisan itu, sehingga pembaca itu dapat mengambil suatu hal yang menarik, di mana sehingga dibingkai-bingkai seolah-olah suatu berita itu adalah berita yang paling menarik, berita yang paling penting dibandingkan dengan berita yang lain ataupun angle yang lain, di mana berita itu adalah menjadi salah satu fokus yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga di dalam analisis framing ini ada beberapa pembingkaian yang kerap kali digunakan di media massa. Yang pertama yaitu pembingkaian peristiwa, yang kedua yaitu pembingkaian individu, yang ketiga yaitu pembingkaian kelompok. Nah, apa sih maksudnya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama saya akan bahas tentang pembingkaian tergantung dengan peristiwa, di mana suatu media massa menulis berita ataupun mencari suatu berita ataupun informasi terkait dengan peristiwa atau kejadian yang ada. Contohnya adalah kejadian kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, kebakaran, ataupun hal-hal yang panas, kejadian-kejadian yang panas. Misalnya di mana suatu tokoh politikus yang ketahuan berselingkuh, ataupun artis yang terjerat narkoba. Nah, hal itu adalah peristiwa ataupun kejadian yang dimana saat berita itu ditulis ataupun satu berita itu ditulis oleh wartawan, yang diambil satu angle yang dimana saat angle itu dinaikkan di media massa akan menjadi peristiwa yang sangat penting. Contohnya adalah saat misalnya pesawat jatuh. Nah, itu adalah berita yang umum, tapi di dalam analisis framing ini akan diambil satu kasus ataupun satu angle yang menurut media massa itu menarik. Misalnya kasus tentang ditemukannya
seorang petani yang menemukan sayap pesawat itu begitu, atau seorang suami yang bunuh diri karena istrinya meninggal pesawat. Nah, itu adalah suatu angle peristiwa yang mungkin menarik untuk dibaca oleh masyarakat. Nah, itu adalah pembingkaian melalui peristiwa. Di mana banyak peristiwa itu tetapi diambil satu angle yang menarik begitu. Yang kedua yaitu pembingkaian secara individu, di mana kita tahu individu adalah perorangan atau seorang, di mana suatu wartawan ataupun media massa itu mengambil sebuah informasi ataupun berita berkaitan dengan satu orang atau individu yang biasanya dianggap penting, berpengaruh ataupun dikenal orang banyak. Contohnya adalah kasus misalnya seorang artis yang ketahuan prostitusi online. Nah, itu adalah suatu yang mengikuti misalnya ikut prostitusi online, itu ada satu berita yang umum dan mungkin banyak media massa lain juga mengambil berita itu, tetapi dalam pembingkaian itu akan mengambil satu angle yang terkait dengan berita itu yang mungkin nanti akan menjadi hal yang booming begitu. Contohnya adalah penyebab artis ini mengikuti hal prostitusi online itu. Misalnya artis inisial AB melakukan prostitusi online karena disuruh ayahnya. Nah, itu akan menjadi hal yang dianggap sangat-sangat menarik begitu. Yang ketiga yaitu pembingkaian menurut kelompok begitu. Gimana sih kalau sesuai dengan kelompok? Yaitu mengambil suatu bisa organisasi ataupun suatu perusahaan yang ternama yang banyak dikenal orang, lalu ngambil satu angle atau berita, bisa itu berita baik ataupun berita buruk yang nantinya dianggap penting dan memuaskan masyarakat atau pembaca dan penontonnya begitu. Nah, setelah tadi saya membahas tentang analisis framing, sekarang saya akan bahas apa sih itu analisis isi. Nah, analisis isi adalah suatu pembahasan yang mendalam mengenai isi ataupun pembahasan di dalam suatu media massa, baik itu media massa cetak maupun tertulis secara elektronik. Nah, analisis isi ini atau yang biasa disebut dengan content analysis yang biasanya yang awalnya dipelopori oleh Hart D. Laswell yang melopori teknik simbol coding, yaitu mencatat suatu lambang atau pesan secara sistematis. Nah, di mana suatu pembahasan ataupun informasi yang penting yang dibahas secara mendalam suatu isi itu lalu dicatat, ditulis menggunakan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu peristiwa ataupun isi di dalam berita itu sendiri begitu. Nah, sekarang kita akan membahas analisis isi menurut para ahli. Ya, saya akan bahas analisis isi apa sih menurut ahli, yaitu menurut Riff, Key, dan Fico. Menurut Riff dan Fico bahwa analisis isi adalah suatu pembahasan yang sistematis untuk membahas suatu isi ataupun pembahasan di dalam suatu media yang dapat ditiru ataupun menggunakan replika secara simbolis atau secara simbol yang disusun secara sistematik untuk menilai suatu komunikasi. Untuk mengambil informasi yang valid, pengukuran itu menggunakan metode statik. Nah, di mana untuk menggambarkan suatu komunikasi ataupun mengambil sebuah kesimpulan harus menggunakan data-data yang valid yang sesuai dengan rumusan-rumusan yang ada ataupun simbol-simbol yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat menggunakan analisis isi ini. Apa saja sih syarat-syarat agar kita dapat menggunakan analisis isi ini dalam penelitian kita? Yang pertama yaitu di mana saat kita ingin menggunakan analisis isi ini, kita pastikan dulu bahwa kita memiliki data-data. Nah, data-data ini harus lengkap, objektif, dan valid. Nah, dari mana sih data-data ini dapat kita ambil? Nah, yang pertama itu kita dapat menggunakan dari buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun dari referensi tertentu yang benar-benar akurat dapat dipercaya.
sehingga analisis isi kita itu benar-benar sesuai dengan prosedurnya begitu. Yang kedua yaitu kita pastikan dulu saat kita akan menggunakan analisis isi ini, kita sudah membuat kerangka-kerangka apa-apa saja bahan yang akan kita tulis, yang akan kita tuangkan di dalam tulisan kita. Kerangka-kerangka penulisannya agar tulisan kita ini benar-benar sistematis dan baik begitu. Agar nantinya para pembaca juga tidak bingung bagaimana sih alur tulisan kita begitu. Nah, sudah sampai 2 ya. Yang ketiga yaitu apa sih yang ketiga? Yang ketiga yaitu pastikan kita memiliki dokumentasi. Nah, dokumentasi itu terkait dengan bahan kita, terkait dengan tulisan yang kita muat begitu. Nah, dokumentasi ini bisa seperti dukungan foto, gambar, video, audio saat kita melakukan observasi, mungkin saat kita melakukan penelitian begitu, ataupun gambar-gambar yang mendukung sesuai dengan apa yang kita gunakan, apa pembahasan yang kita pakai begitu. Untuk menggunakan analisis ini ada berapa tahapan yang dapat kita gunakan atau kita pakai saat kita ingin menggunakan analisis ini dalam penelitian kita. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan apa yang ingin kita lakukan pada tulisan kita, atau merumuskan tujuan analisis, yaitu apa yang ingin diketahui masyarakat lewat analisis isi kita ini. Seperti hal-hal apa saja yang menjadi masalah, atau hal-hal apa saja yang ingin kita muat, kita pakai, kita gunakan di dalam, yang ingin kita letakkan di dalam analisis isi kita itu begitu. Yang kedua yaitu konseptualisasi, di mana adalah operasional konsep ataupun suatu penelitian yang ingin kita tuangkan di dalam tulisan kita tersebut begitu, sehingga konsep kita itu dapat sistematis dan sesuai dengan yang kita inginkan ataupun sesuai dengan tulisannya begitu. Selanjutnya yaitu lembar coding atau coding set, di mana menurunkan operasionalisasi ke dalam lembar coding. Lembar coding memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel, di mana populasi atau sampel yaitu adalah sebuah penelitian perlu merumuskan populasi, dan sampel bisa diambil sesuai dengan seperti sensus atau juga bisa digunakan melalui wawancara begitu, melalui observasi. Selanjutnya yaitu training atau pelatihan. Nah, di mana kader dan pengujian validitas reliabilitas penelitian memberikan pelatihan kepada kader yang akan membaca dan menilai isi penelitian, menguji reliabilitas. Nah, selanjutnya yaitu proses coding. Gimana sih proses coding? Proses coding adalah mengkode semua isi berita ke dalam coding yang telah disusun. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan reliabilitas final, di mana peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding dengan menggunakan rumusan atau formula yang tersedia seperti Horsey, Kiprotov, Cohen-Kappa. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah input data analis, di mana yaitu melakukan input dari data lembar coding dan analisis data. Nah, kita akan mungkin ya sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, analisis isi ini itu digunakan untuk menganalisis komunikasi model bagaimana saja sih? Nah, saya akan jawab ya teman-teman bahwa analisis isi ini dapat digunakan hampir di semua model komunikasi. Nah, di mana analisis isi ini dapat digunakan di model komunikasi radio, mungkin di komunikasi dapat menganalisis televisi, media cetak maupun media online, sehingga cakupan dari analisis isi ini begitulah luas. Namun tetap saja meskipun luas, saat menggunakan analisis isi kita harus menggunakan data-data yang valid. Contohnya bisa diikutsertakan dengan dokumentasi ataupun bagan hasil dari wawancara ataupun hasil dari data penelitian kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai
pengertian dari analisis isi maupun analisis framing. Saya Indah Yani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.